Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 19 Maret 2022, pekan kedua Prapaskah. Hari ini adalah hari raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab kedua Samuel bab 7 ayat 4 sampai 5a, ayat 12 sampai 14a, dan ayat 16. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 4 ayat 13, ayat 16 sampai 18 dan ayat 22. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Apa yang dikatakan tentang Santo Yosef, suami Maria, menurut ketiga bacaan liturgi hari ini? Mari kita coba lihat bacaan demi bacaan. Apa yang dikatakan tentang Santo Yosef di sana. Bacaan yang pertama dari kitab kedua Samuel. Ketika kita merayakan hari raya Santo Yosef, suami Maria. Bacaan pertama hari ini tidak berbicara khusus tentang Santo Yosef. Yang disampaikan dalam bacaan pertama hari ini adalah Allah yang melalui Nathan menyampaikan berita kepada Daud bahwa Daud ketika sampai saatnya, ketika dia meninggal, kerajaannya akan diteruskan oleh keturunannya sendiri. Dan yang dimaksudkan raja yang akan melanjutkan takhta kerajaan Daud adalah Mesias, adalah Yesus Kristus. Jadi bacaan pertama hari ini sekali lagi tidak berbicara khusus tentang Santo Yosef, tetapi berbicara mengenai Yesus Kristus yang akan datang sebagai keturunan Daud yang akan melanjutkan kekuasaan Raja Daud. Bahkan kekuasaannya tinggal selama-lamanya. Lalu Yosef di sini hanya sebagai yang termasuk dalam keturunan Daud. Yosef tampil sebagai persona, sebagai pribadi yang membuat atau yang menjadi unsur yang memberikan legalitas Yesus sebagai keturunan Daud. Sementara dalam bacaan yang kedua, dari bacaan kedua yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, lagi-lagi ketika kita merayakan hari raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria, bacaan kedua juga tidak berbicara khusus tentang Santo Yosef, tetapi bacaan kedua berbicara tentang iman Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman. Lalu
di mana bacaan kedua ini berbicara tentang Santo Yosef. Secara tersurat, memang bacaan kedua tidak berbicara khusus tentang Santo Yosef. Tetapi kalau kita melihat iman Abraham, dan kita juga melihat bagaimana kehidupan Santo Yosef, terutama imannya akan Allah, maka Santo Yosef juga adalah seorang yang beriman kepada Allah. Kalau iman kita pahami sebagai sesuatu yang benar, maka orang beriman adalah orang yang percaya kepada kebenaran itu, dan kebenaran itu datang dari Allah. Karena seseorang yang beriman adalah dia percaya kepada Allah. Maka kalau Yosef beriman, Yosef percaya kepada Allah, percaya juga pada apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan Allah selalu benar. Dan karena itu Yosef melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam hidupnya. Tapi sekali lagi, secara tersurat, bacaan kedua tidak berbicara khusus tentang Santo Yosef, tapi bicara tentang iman Abraham. Dan Yosef juga adalah seorang beriman. Baru dalam bacaan yang ketiga, dalam bacaan Injil hari ini, saya mengambil Injil Matius. Baru dikatakan di sana atau disebutkan di sana tentang Santo Yosef. Dan itu pun disebutkan sebagai suami Maria yang ketika mengetahui bahwa Maria mengandung dan dia tahu persis kandungan Maria bukan berasal dari dirinya, maka Santo Yosef dengan diam-diam mau menceraikan istrinya. Dan ketika dia berpikir tentang perceraian itu, Allah tampil melalui malaikatnya dalam mimpi, mengatakan kepada Yosef bahwa kandungan itu berasal dari Roh Kudus. Dan di sini Kitab Suci berbicara tentang siapa itu Santo Yosef. Santo Yosef bangun dari tidurnya dan melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan sebagaimana yang dia terima dalam mimpi itu. Santo Yosef mengambil Maria sebagai istrinya. Maka Santo Yosef resmi adalah suami Maria yang sah dan sebagai bapa pemelihara Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau dibandingkan dengan Bunda Maria, istrinya, maka Santo Yosef sama sekali tidak disebutkan banyak di dalam Kitab Suci. Kalau Maria masih agak banyak kalau dibandingkan dengan Santo Yosef. Sesungguhnya dalam seluruh Kitab Suci yang berbicara tentang Santo Yosef cuma ada dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, dan itu pun hanya dalam Injil Matius bab pertama dan Injil Lukas bab yang kedua. Selebihnya tidak ada disebutkan lagi tentang Santo Yosef. Juga di dalam Kitab Suci tidak ada ucapan-ucapan atau kata-kata Santo Yosef yang tercatat di dalam Kitab Suci. Kalau Maria masih
ada catatan ucapan Maria di dalam kitab suci. Menurut bacaan Injil hari ini, Santo Yosef diceritakan sebagai seorang yang lurus, seorang yang setia, yang mengutamakan kehendak Allah juga terjadi atas dirinya. Karena itu setelah diberitahu bahwa yang dikandung oleh Maria datanya dari Roh Kudus, maka Santo Yosef sesudah bangun tidur mengambil Maria sebagai istrinya. Saudari dan saudara yang terkasih, lalu apa yang bisa kita ambil sebagai pesan ketika kitab suci, secara khusus bacaan-bacaan liturgi hari ini, sedikit sekali berbicara tentang Santo Yosef? Kira-kira apa pesan yang kita ketahui tentang Santo Yosef? Saudari dan saudara terkasih, satu hal yang bisa kita ambil sebagai pesan, Santo Yosef tidak tercatat banyak di dalam kitab suci. Dalam perjanjian baru ataupun perjanjian lama. Dalam perjanjian baru cuma pada bab awal Injil Matius dan bab 2 Injil Lukas. Juga tidak ada kata-kata Santo Yosef, sama sekali tidak tercatat. Artinya apa? Santo Yosef bukan seseorang yang suka bicara. Bukan seorang yang suka mau ditonjolkan atau mau menonjolkan dirinya. Tetapi dia sedikit berbicara, dan pembicaraan atau apa yang dikatakan atau apa yang pernah atau kata-kata Yosef itu tidak pernah dicatat dalam kitab suci, tapi kerjanya sangat luar biasa. Santo Yosef adalah seorang yang penuh tanggung jawab, yang melaksanakan semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia menjadi bapa pemelihara Yesus, dia menjadi suami Maria, dia menjadi pelindung keluarga kudus Nazaret. Sedikit berbicara, tapi banyak bekerja. Yang kedua, ketika kita merayakan hari raya Santo Yosef, suami Santa Praha Maria, pesan yang lain yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan kitab suci adalah, sekalipun banyak bekerja, tetapi Santo Yosef tidak mengumbar-umbar, tidak berkuar-kuar bicara tentang apa yang dia kerjakan. Semuanya dikerjakan dalam diam. Walaupun hanya sedikit saja apa yang banyak yang telah dilakukannya tercatat di dalam kitab suci. Tapi banyak yang sudah dikerjakan Santo Yosef. Pesan bagi kita. Kalau kita melihat dunia zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan media sosial yang luar biasa. Kalau kita tidak tutup mata, kalau kita mau objektif dan realistis, di mana-mana dalam HP-HP kita, dalam grup-grup, banyak sekali orang mempostingkan apa yang dia lakukan. Sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit posting, sedikit-sedikit bercerita, sedikit-sedikit berkuar-kuar. Makan, di meja makan, foto, potret, di-share. Buat sedikit, buat ini dan buat itu, di-share. Mungkin saja apa yang di-share belum tentu dia laksanakan. Tetapi muncul foto ini, foto itu, potret ini, potret itu. Semuanya
seakan-akan mau mewartakan kepada orang, saya ini loh, bisa buat ini, bisa buat itu, dan segala macam. Santo Yosef, banyak yang dia lakukan, tetapi sedikit yang tercatat dalam kitab suci. Tapi itulah memang pribadi Santo Yosef, yang tidak mau mengubah-ubah dan berkuar-kuar tentang apa yang sudah dia lakukan. Saudari dan saudara terkasih, kalau begitu, apakah posting sesuatu itu tidak perlu? Perlu. Tapi terkadang yang sebenarnya tidak perlu juga diposting, apalagi posting tentang diri sendiri. Saudari dan saudara terkasih, mungkin permenungan kita berbeda, tapi sekurang-kurangnya untuk saya seperti itulah. Nah, ketika kita merayakan hari raya Santo Yosef, suami Maria, kita belajar untuk menjadi orang yang sedikit bicara tapi banyak bekerja. Kita belajar juga untuk apa yang kita kerjakan, walaupun sudah luar biasa, tidak perlu kita keluarkan. Biar saja Tuhan yang tahu bahwa kita banyak bekerja untuk kemuliaan namanya, untuk kemajuan sesama, untuk kerajaan Allah, untuk paroki atau untuk siapa saja yang kepadanya kita layani melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan, yang dipercayakan kepada kita. Tuhan memberkati.